Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Hari ini di part 2 kita akan membuat ham dimsum ayam udang. Ini adalah siomay ayam udang ya. Berikut adalah bahan-bahannya. Kita menggunakan udang kupas cincang 250 gram, daging ayam cincang halus 750 gram, dan ada beberapa bahan tambahan. Di sini kita menggunakan wortel yang telah kita chop sebanyak 50 gram. Kalau namanya ini bilang brunoise ya. Terus bawang putih 3 siung ini juga kita chop. Lalu bawang bombay 25 gram. Dan daun ketumbar sebanyak 1 tangkai. Ini juga kita chop dan kita peras. Terus kita menggunakan minyak ikan 10 ml. Dan saus tiram sebanyak 15 gram. Terserah ini merek apa yang teman-teman suka ya. Garam, merica, bubuk, knorr ini sesuai selera nanti. Dan tingkat kasinannya tergantung lidah Anda nanti. Kita menggunakan juga minyak wijen sebanyak 25 gram. Telur ayam 1 butir sebagai perekat. Dan ini adalah campuran dari tepung tangmin dan tepung tapioka. Nanti saya akan jelaskan apa sebenarnya tepung tangmin ini dan apa kegunaannya. Lalu kita menggunakan baking soda ya. Soda kue, bukan baking powder ya, ini baking soda. Ini adalah bahan dasarnya untuk baking powder. Gunanya adalah untuk merapuhkan adonan nantinya. Nah, di sini kita akan mencampurkan semua bahan-bahannya. Kita aduk rata. Dan boleh juga kita menggunakan nanti es batu ya. Tapi kalau tidak mau menggunakan es batu, tidak menjadi masalah. Tapi ketika nanti kita mau mengadonnya itu atau memasukkannya ke dalam kulit, kita usahakan adonan ini kita diamkan dulu di dalam freezer. Artinya kondisinya harus benar-benar dingin. Kalau Anda menggunakan penggiling, ya, dibawa ke penggiling atau ada penggiling di rumah, sebaiknya gilinglah dengan es batu. Nah, ini kita aduk sampai rata. Terus minyak ikan yang tadi itu ada 10 ml, kita tambahkan 5 ml dulu, artinya sedikit-sedikit karena minyak ikan ini kan rasanya asin. Kalau tidak punya minyak ikan, kita boleh menggantinya dengan kecap asin. Jadi ini saya meletakkannya sedikit ya, sedikit dulu, setengah dulu. Kalau rasanya sudah cukup, tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi apabila rasanya kurang, boleh ditambahkan lagi. Ini kita aduk rata sampai kalis ya, sampai benar-benar kalis dan semuanya bahan tercampur. Nah, jika kita menggunakan nantinya tepung tapioka atau tepung tangmin untuk takaran perbandingannya, boleh ditambahkan ya sesuai selera. Mana tahu ini nanti ketika kalian coba di rumah, ini hasilnya itu kurang rapat atau kurang padat, kalian boleh menambahkan tepung tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti seperti bakso, nanti teksturnya sudah beda. Karena ini kan kita bikin siomay bukan bikin bakso ya. Kita adon terus sampai benar-benar rata. Ya, kecepatannya boleh lambat, boleh cepat, ini nggak ada masalah ya. Karena ini bukan untuk adonan roti tapi ini untuk siomay. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, ini kan ada lebih nih dari minyak ikan tadi, jadi udah kita tes rasanya sudah bagus, sudah pas, jadi nggak perlu kita gunakan lagi. Sekarang akan kita tes untuk rasanya ya, tapi dalam kondisi yang sudah dimasak. Kita tes dengan goreng aja ya, nggak usah kita steam. Kita goreng, kita tes apakah ini rasanya sudah cocok atau belum, dan kita lihat teksturnya. Kalau memang teksturnya sudah pas, berarti kita lanjutkan pembuatan. Tapi apabila belum, kita akan perbaikin. Nah, ini adalah tekstur yang saya bilang ya. Jadi ini dengan tepung tadi, tangmin dan tapioka sudah cukup teksturnya. Nah, adonan ini tadi kita akan diamkan seperti saya bilang di awal. Kita masukkan ke dalam plastik dan kita akan diamkan ke dalam freezer. Selanjutnya, setelah
ya minimal 2 jam ya, minimal 2 jam di dalam freezer. Tapi kalau teman-teman mau langsung menggunakan juga boleh. Tapi saran saya kalau mau langsung diisi ke kulit, sebaiknya itu langsung dikukus. Jadi jangan tunggu lama karena dia akan jatuh nanti. Dimsumnya itu tidak akan cantik bentuknya. Nah ini seperti yang kita lihat ya, karena sudah kita frozen kan dan kondisinya sudah dingin. Ketika kita bentuk dia bagus berdiri, standing dia. Ini adalah tips ketika kita mau menyimpan dimsum yang sudah kita isi dan akan kita simpan dalam freezer. Agar dia tidak lengket satu sama lain, kita batasin dengan kertas. Tapi apabila teman-teman mau menyimpannya dalam kondisi sudah dikukus juga tidak masalah ya. Mau disimpan dalam kondisi beku, mentah atau sudah dikukus. Jadi penyimpanannya ada 2 cara ya, dalam kondisi masih mentah difreezerkan atau dikukus dulu baru difreezerkan. Jika dikukus dulu baru difreezerkan, sebaiknya ketika dipanaskan nanti harus langsung dikonsumsi. Agar rasa tetap enak dan kualitas tetap terjaga. Oke, sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye. Wassalam.